Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk belajar IPA pada hari Sabtu di akhir pekan kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan berdoa supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Silakan salah satu dari kalian, mungkin ketua kelas Mas Yoga, dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk siap, doa mulai. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sambil Ibu mengecek kehadiran kalian, silakan dipersiapkan alat tulis di meja kalian masing-masing untuk pembelajaran nantinya. Ya, tapi saya absen dulu. Dari TKR Adi Nugroho ada masuk. Kemudian Aditya Syarifuddin. Suaranya yang keras ya. Adakah yang masih ingat pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Sifat zat. Oke, Nadia sifat zat, Jessica sifat zat. Nah, apakah kalian tahu titik didih dari air itu berapa ya? Ya, silakan minta. Berapa? 100 derajat Celcius. Kalau titik beku, titik bekunya 0 derajat Celcius. Nah, titik didih maupun titik beku dari air ini merupakan salah satu sifat fisika. Kita nanti akan membahas tentang tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kalian nanti melalui kegiatan diskusi mampu membedakan perubahan fisika dan juga perubahan kimia dalam kehidupan dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan diskusi dan juga kajian literatur, peserta didik dengan bernalar kritis dan bergotong royong mampu menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ada 3 penilaian yang Ibu lakukan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian pengetahuan nanti Ibu berikan tadi. Yang pertama adalah soal pretest untuk mengecek pemahaman awal kalian. Kemudian di akhir nanti Ibu akan memberikan soal post test untuk mengecek seberapa pemahaman kalian dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan Ibu nilai dari cara kalian berkomunikasi saat presentasi. Di akhir nanti akan menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi masing-masing kelompok atau beberapa kelompok jika jawabannya memang sudah sama. Seperti itu, mungkin ada yang ditanyakan. Jelas ya? Dari penilaian yang saya sampaikan ini. Nah, coba diperhatikan. Gambar apakah itu? Perkara Bu. Perkara. Kemudian? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Identifikasi permasalahan yang ada pada cerita dan gambar tadi. Bisa kalian tulis dulu di LKPD-nya. Kalian tulis, banyak itu tidak apa-apa. Mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari hasil yang sudah ditulis di LKPD. Bagaimana ciri perubahan kimia? Ada yang lain? Ya, Jessica, silakan. Bagaimana ciri perubahan fisika? Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada besi berkarat yang diawali dengan gambar paku tadi ya nak. Kemudian yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada air membeku dan juga es mencair. Itu kan ada di cerita narasi juga ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ciri-ciri perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya untuk mempermudah
Sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 di belakang. Ya, silakan menuju kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada identifikasi masalah tadi. Kan tadi kita sudah mengidentifikasi ada 3 ya. Jadi itu sampean diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian kalian bisa mencari dari buku paket yang kalian bawa sama bahan ajar yang ibu kirim di grup. Ya, pada pertemuan sebelumnya kan sudah saya kirim di grup ada bahan ajar. Nah, itu bisa kalian gunakan. Selain itu, kalian juga bisa mengambil atau mencari di internet. Namun, pastikan sumbernya terpercaya ya. Silakan kalian isi dengan berdiskusi beserta tabel juga ya. Di situ ada tabel beberapa peristiwa atau fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentukan ini termasuk jenis perubahan yang mana dengan menuliskan alasannya juga. Jadi masing-masing siswa itu mengisi LKPD ya, tidak hanya satu kelompok satu. Diisi, ya. Diisi sesuai dengan hasil diskusinya. Mungkin nanti antara kelompok satu, kelompok yang lain jawabannya akan berbeda. Ini sudah selesai diisi kan ya? Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuktikan bagaimana hasil dari diskusi masing-masing kelompok untuk kemudian dipresentasikan. Nanti ada beberapa kelompok yang maju dan ada yang menanggapi. Mungkin jawaban dari kelompok 1 berbeda dengan jawaban dari kelompok 2 atau dengan kelompok 5. Seperti itu. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Maharani. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Anggota saya 1 Azhara, 2 Yoga, 3 Andika, 4 Halim. Lilin yang dibakar kemudian meleleh itu termasuk jenis perubahan fisika karena batang lilin yang meleleh perubahannya dapat dikembalikan. 2. Pembakaran bensin dalam mesin kendaraan itu termasuk jenis perubahan kimia karena menghasilkan zat baru dan perubahannya tidak dapat dikembalikan. 3. Beras yang dibuat tepung beras itu termasuk perubahan fisika karena hanya perubahan ini saja zat yang dihasilkan masih memiliki sifat zat asal. 4. Menggoreng tempe itu termasuk jenis perubahan kimia karena terjadi perubahan warna menjadi coklat. Perubahan warna itu akibat adanya ikatan-ikatan karbon pada bahan makanan tersebut. 5. Fotosintesis tumbuhan hijau itu termasuk perubahan kimia karena terjadi reaksi kimia yang membuat gas karbon dioksida dan air berubah menjadi gas oksigen. 6. Pembusukan buah itu termasuk jenis perubahan kimia karena perubahan tampilan, warna, tekstur, dan perubahan bau. Perubahannya tersebut menunjukkan adanya pembentukan zat baru. Berdasarkan tabel yang telah kalian isi, apakah perubahan dari fenomena suatu dengan yang lain sama? Jelaskan. Jawaban saya tidak, karena tiap fenomena ada yang menghasilkan zat baru dan ada yang tidak. Ada fenomena yang perubahannya dapat dikembalikan dan ada yang tidak dapat dikembalikan. Nomor 2, pada tiap fenomena, adakah yang mengalami perubahan bentuk dan wujud? Jawaban saya ada, yaitu pada batang lilin yang meleleh dan beras yang dibuat menjadi tepung beras. Nomor 3, apakah terbentuk zat baru pada fenomena tersebut? Terbentuk zat baru pada beberapa fenomena, yaitu fenomena sumbu lilin yang terbakar, pembakarannya bensin dalam mesin kendaraan, menggoreng tempe, fotosintesis, dan pembusukan buah. Nomor 4, pada fenomena mana perubahan yang terjadi tidak menghasilkan zat baru? Jawaban saya, perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru terdapat pada fenomena melelehnya batang lilin dan beras yang dibuat menjadi tepung beras. Sudah? Ya. Coba dari hasil presentasi kelompok 1. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Tapi kalian masih di sini terlebih dahulu. Jawabannya sudah lumayan bagus. Kira-kira dari kelompok yang lain, mungkin kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 memiliki jawaban yang berbeda. Mungkin Kelompok saya, Bu. ya, kelompok 5. Bagaimana? Apa yang berbeda jawabannya dari kelompok 1? Dibakar kemudian meleleh, jenis perubahan fisika dan kimia. Coba diulangi lagi yuk, yang keras ya Mbak. Nomor 1, lilin yang dibakar kemudian meleleh,
Jenis perubahan fisika dan kimia. Alasan, lilin yang dibakar pada sumber lilin akan terbentuk zat baru, perubahan kimia. Sedangkan pada batang lilin yang meleleh, perubahannya dapat dikembalikan, perubahan fisika. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 menanggapi jawaban dari kelompok 5 tadi? Mungkin kelompok 1 punya alasan atau menerima dari jawaban kelompok 5 tadi yang menyatakan bahwa perubahan lilin, ya, tadi ada sumbu lilin yang dibakar ya di tabel nomor 1, sumbu lilin yang dibakar kemudian meleleh. Kalau dari kelompok 1 tadi menyatakan perubahan lupa, padahal baru saja perubahan kimia atau fisika saja tadi yang menyatakan. Kalau menurut kelompok 5 pada kimia yang meleleh, batang lilin yang meleleh dan juga sumbu yang dibakar terjadi Fisika dan kimia. Ini ada, kamu pernah nggak mati lampu? Pernah. Kamu biasanya menyalakan apa ya? Ada yang menggunakan senter, ada yang menyalakan lilin. Oke, kamu nggak pernah nggak bermain-main dengan lilin itu? Ketika saya itu juga saya pernah. Nah, ketika kamu menyalakan sebuah lilin, di situ kan ada sumbu ya? Ada sumbu. Nah, sumbu lilin itu kalau kita bakar, warnanya kan berubah tidak? Berubah menjadi warna apa? Hitam. Nah, dari situ beda kan ya dari awalnya yang mungkin berwarna putih kemudian hitam itu karena ada apa? Sedangkan pada batang lilinnya selanjutnya adalah kita akan melakukan penarikan kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Dari kelompok berapa yang mau menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui pada hari ini? Ya, silakan kelompok 5. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu tidak terbentuknya zat baru. 2. Zat yang telah berubah dapat kembali ke bentuk semula atau reversibel. 3. Perubahan yang dihasilkan hanya diikuti perubahan wujud saja. Yang lain. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu 1. Menghasilkan zat baru. 2. Perubahan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversibel. 3. Terjadi reaksi kimia. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian, untuk menambah penguatan materi ini, Ibu akan memberikan tayangan video. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Sekarang, coba kalian analisis ini. Kira-kira nomor 1, kayu yang dibuat meja dan kursi termasuk perubahan apa? 7 gula dipanaskan. Kimia. Jadi jawaban kalian tadi sudah tepat. Nah, untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal proses. Oh ya. Tadi kita kan sudah melaksanakan pembelajaran. Kira-kira pembelajaran yang berlangsung hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Saya juga senang. Materi pertemuan selanjutnya adalah unsur senyawa dan campuran. Tadi siapa yang berdoa? Silakan lihat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.